Hutan Papua yang terletak di bagian timur Indonesia, dikenal sebagai salah satu hutan tropis paling kaya biodiversitas di dunia. Dengan luas lebih dari 300 juta hektar, hutan ini adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang langka dan unik, termasuk burung cendrawasih yang terkenal. Hutan Papua juga memiliki keanekaragaman budaya dan kepercayaan yang sangat kental, dengan berbagai suku yang masih mempertahankan tradisi leluhur mereka, seperti suku Asmat dan Dani. Banyak cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat lokal tentang roh penjaga hutan, makhluk gaib, dan dunia lain yang bisa diakses oleh mereka yang terpilih atau tersesat. Bagi orang luar yang baru datang, hutan ini seringkali tampak misterius dan penuh dengan kejadian-kejadian aneh yang tak terjelaskan. Sigit adalah seorang pria asal Jawa yang merantau ke Papua pada usia 18 tahun untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Saat pertama kali tiba, ia bekerja serabutan, mulai dari bertani hingga menjadi buruh di berbagai proyek. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menemukan pekerjaannya yang lebih stabil sebagai pemasang jerat burung di hutan Papua, sebuah pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan keterampilan fisik, tetapi juga ketajaman insting untuk memahami alam dan hewan. Sigit merasa bahwa hidup di hutan Papua memberinya kedamaian dan kebebasan, meskipun ia sering merasa terasingkan dari kehidupan kota dan kerinduan terhadap keluarganya di Jawa. Sudah lebih dari 10 tahun Sigit berada di sana, menjalin hubungan dengan para penduduk lokal dan memahami cara hidup mereka. Namun, di balik ketenangannya, ada cerita yang tidak ingin dia ceritakan, cerita tentang hal-hal gaib yang pernah dialami di dalam hutan, yang masih menghantuinya hingga sekarang. Keberadaan Sigit yang lama di Papua telah membuatnya semakin terikat dengan alam dan budaya setempat, namun juga menghadapkan dia pada dunia lain yang jauh lebih misterius. Di sebuah hutan lebat di Papua, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, Sigit, seorang pria berusia 28 tahun, sedang sibuk memasang jerat untuk menangkap burung. Pekerjaannya yang sederhana itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari, mencari burung untuk dijual kembali. Hutan Papua, dengan suasana yang selalu mencekam dan penuh misteri, menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup juga makhluk gaib. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika Sigit sedang memeriksa perangkap yang ia pasang, ia melihat seekor burung dengan bulu berwarna terang yang sangat aneh. Burung itu tidak terlihat seperti burung biasa. Sigit terpesona oleh keindahan burung itu. Dengan sadar, ia melemparkan jaringnya pada tubuh burung tersebut, berharap mendapatkan burung yang mempesona itu. Saat burung itu terjerat, tiba-tiba saja suasana hutan berubah. Angin berhembus kencang, dan suara alam yang biasa terdengar tenang kini menjadi berisik. Seperti ada sesuatu yang marah. Sigit merasa cemas, namun ia tetap menarik burung itu ke arahnya. Saat tangannya menyentuh tubuh burung, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada energi yang mengalir melalui tubuhnya. Seketika, dunia di sekitarnya mulai aneh tak seperti biasanya. Tanah yang ia pijat terasa goyah, dan tiba-tiba saja ia merasa pusing dan oyong lalu dia pingsan di tempat. Sigit terbangun di sebuah tempat yang sangat berbeda. Hutan yang gelap dan penuh misteri, kini berubah menjadi tempat yang lebih asing dan menakutkan. Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah dunia lain, sebuah dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak pernah dia lihat di dunia manusia. Sigit berusaha bangkit, berlari mencari jalan keluar. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasakan bahwa dirinya terjebak dalam alam yang tidak ia kenal. Dunia gaib yang penuh dengan keanehan, dengan waktu yang berjalan sangat berbeda dari dunia yang ia tinggalkan. Sigit tidak tahu apa yang terjadi, hanya satu yang ia rasakan. Ia terjebak di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar. Sedangkan di luar sana, pada dunia manusia, keluarga Sigit mulai khawatir. Setelah beberapa hari, mereka menyadari bahwa Sigit telah menghilang tanpa jejak. Mereka melapor ke polisi, namun usaha mereka sia-sia. Tak ada yang menemukan petunjuk tentang keberadaan Sigit. Waktu terus berjalan hari demi hari, keluarga Sigit terus berusaha mencari keberadaannya dengan berbagai cara. Keluarga yang putus asa, akhirnya menelepon saudara yang berada di Pulau Jawa. Salah satu keluarga Sigit teringat tentang seorang kiai yang mungkin mampu membantu mereka mencari informasi tentang Sigit.
karena keanehan yang terjadi tentang hilangnya Sigit tanpa jejak identik dengan dunia gaib. Kia itu dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Sigit terjaga di tengah-tengah hutan yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal. Dulu, hutan Papua ini adalah tempat yang ia anggap rumah. Namun sekarang, suasana berubah menjadi mencekam. Daun-daun di pepohonan mengeluarkan suara gemerisik yang aneh, seolah ada yang mengamati setiap gerakannya. Dia berdiri memeriksa sekeliling. Cahaya di langit tampak lebih redup, seolah matahari tak pernah benar-benar terbit. Suasana di sekitar hutan itu aneh. Bahkan udara terasa berbeda, lebih berat, seolah ada sesuatu yang terperangkap di sana. Seperti ada lapisan tipis yang memisahkan dunia ini dari dunia yang biasa ia kenal. Langkah demi langkah, Sigit mencoba berjalan. Dia mendengar suara gemericik air yang seakan memanggilnya dari kejauhan. Sambil berjalan menuju suara itu, ia merasa ada bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, tetapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa di sana. Hanya hutan yang gelap dan sunyi. Ketika Sigit mendekati suara air itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, menambah kengerian yang mulai merayapi tubuhnya. Suara bisikan tak jelas mulai terdengar, datang dari arah yang tak diketahui. Ia merasa seperti ada ribuan mata yang mengawasinya dari kejauhan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh hutan yang gelap. Tiba-tiba di tengah hutan yang lebat itu, Sigit melihat sebuah pohon besar dengan akar yang menjuntai rendah, hampir menyentuh tanah. Pohon itu tampak berbeda, seakan pohon itu hidup, dan ada energi misterius yang terpancar dari sana. Sigit merasa seolah pohon itu memanggilnya, meskipun ia tak tahu kenapa. Tanpa berpikir panjang, Sigit mendekati pohon tersebut, dan tanpa sadar, tangannya menyentuh salah satu akar yang menjuntai. Begitu ia menyentuhnya, seluruh tubuhnya seperti tersetrum. Sesuatu mengalir dari akar itu ke tubuhnya, dan dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya terangkat. Ia merasa seolah melayang, meskipun ia tahu dirinya tetap berdiri di atas tanah. Tiba-tiba, suara-suara aneh kembali terdengar jelas di telinganya. Seolah ada ribuan bisikan yang berasal dari dunia yang tak terlihat. Sigit mencoba untuk mundur, tetapi langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Pohon itu terus memancarkan energi yang semakin kuat, hingga akhirnya Sigit merasa pusing. Dunia di sekelilingnya mulai berputar lagi. Kali ini ia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia jatuh terhuyung dan terjatuh pingsan lagi. Matanya tertutup, dan ia tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang ia sadari, dunia yang ia pijak bukan lagi dunia yang ia kenal. Sigit terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Matanya terbuka perlahan, dan ia melihat dirinya terbaring di tanah lembut, di bawah sebuah pohon besar. Suasana di sekitarnya masih sama, mencekam dan penuh misteri. Tapi ada satu hal yang berbeda. Dunia ini, dunia yang kini ia pijaki, terasa lebih sunyi. Tak ada suara burung, tak ada angin yang berhembus. Semuanya terasa terlalu hening. Dia bangkit perlahan, mengusap wajahnya. Langit di atasnya terlihat seperti langit yang berbeda, gelap, tetapi tidak gelap sepenuhnya. Seperti ada selapis kabut yang menutupi cahaya matahari, membuatnya tampak lebih pudar. Waktu di sini berjalan aneh. Sigit merasa seperti baru saja beberapa menit terjatuh, namun rasanya seperti berjam-jam sudah berlalu. Saat berjalan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya, namun setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Bahkan hutan di sekitarnya seakan hidup, setiap langkah Sigit membuat tanah bergema, seolah dihuni oleh ribuan makhluk yang diam-diam mengamatinya. Kemudian, ia mendengar suara gemericik air yang lebih jelas dari sebelumnya. Ia segera bergerak ke arah suara itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya kembali ke dunia nyata. Tapi saat ia mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kejauhan, ia melihat sebuah kampung kecil yang tampak sangat berbeda. Rumah-rumah yang terbuat dari bahan alami, dengan atap rumbia, seperti kampung-kampung yang sering diceritakan orang-orang tua.
Tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Kampung itu tampak kosong. Tak ada suara aktivitas manusia. Semua rumah tampak tak terjamah, seperti ditinggalkan begitu saja. Sigit mendekati kampung itu dengan hati-hati, merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah dunia yang tidak ia mengerti, di antara waktu yang berjalan dengan cara yang tidak wajar. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku, sebuah patung kayu yang sangat besar, dengan wajah yang menakutkan. Patung itu tampak seperti sosok manusia, tetapi dengan mata yang kosong dan senyum yang tidak wajar. Patung itu terletak di tengah kampung, seolah menjaga tempat itu dari sesuatu yang tak terlihat. Sigit merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia di sekitarnya terasa semakin tidak nyata. Waktu di tempat ini bergerak dengan cara yang berbeda. Ia tidak sadar bahwa satu hari di dunia gaib ini sama dengan 1 tahun di dunia nyata. Ia berpikir, apa yang terjadi jika ia tidak segera keluar dari sini? Apakah keluarganya masih mencarinya? Apakah mereka sudah melaporkannya ke polisi? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya, tapi ia tahu satu hal, ia harus segera menemukan cara untuk kembali. Namun, bagaimana caranya keluar dari dunia yang seolah terperangkap dalam waktu ini? Dengan satu-satunya petunjuk yang ia miliki, pohon yang menjuntai rendah dan menyentuh tanah. Itu adalah satu-satunya jalan keluar, tetapi apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan dirinya dari dunia ini? Sigit berjalan dengan langkah yang ragu-ragu, merasa tubuhnya semakin lelah. Waktu yang aneh di dunia ini membuatnya bingung. Ia tak tahu berapa lama ia sudah berada di sini, namun perasaan terperangkap semakin kuat. Setiap langkah di hutan ini terasa semakin berat, dan dunia yang ada di sekelilingnya semakin mencekam. Namun, ia tak bisa menyerah. Ia teringat akan kata-kata yang pernah didengar dari orang tuanya, tentang cara untuk keluar dari alam gaib. Seorang kakek yang pernah menceritakan tentang pohon yang bisa menjadi jalan keluar, jika seseorang bisa menemukan akar yang tepat dan memecahnya menjadi 2 bagian, dan berjalan di antara pecahan itu, setelah itu ikuti suara air sungai yang bergerak ke hilir, kemungkinan dia akan menemukan jalan keluar dari dunia itu. Sigit memutuskan untuk mencari pohon itu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari dunia yang penuh misteri ini. Dia menyusuri hutan yang semakin gelap, mengingat kembali bahwa pohon yang pernah ia lihat sebelumnya, pohon besar dengan akar yang menjuntai rendah, adalah petunjuk yang harus dia cari. Sigit tahu, tanpa itu ia tidak akan bisa kembali ke dunia yang ia kenal. Setelah beberapa jam berjalan, ia akhirnya menemukan pohon itu lagi. Pohon besar yang akarnya menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Sigit merasakan sedikit kelegaan, namun ketakutan masih menyelimutinya. Ia mendekat dengan hati-hati, menyentuh akar pohon yang tampak begitu tua. Rasanya seperti ada energi yang mengalir dari pohon itu, seakan pohon itu memantaunya. Dengan hati-hati, Sigit mulai membelah akar yang tebal itu menjadi 2 bagian. Akar itu keras, lebih keras daripada yang ia bayangkan. Setiap kali ia mengayunkan pisau ke akar, suara gesekan yang tajam terdengar menggema di hutan yang sepi. Suara itu terasa seperti memecah kesunyian yang sudah lama terkunci di tempat ini. Ketika akhirnya akar itu terbelah menjadi 2, Sigit merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Hutan di sekitar pohon itu tiba-tiba terasa lebih hening, lebih sunyi, dan seolah memberi jalan padanya. Saat ia melangkah di antara kedua belahan akar itu, ia merasakan tubuhnya seperti terseret oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Seolah ada sesuatu yang memandu langkahnya. Ia terus berjalan, mengikuti instingnya, menuju suara gemericik air yang semakin keras. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara 2 dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Setiap langkahnya terasa seperti bertaruh dengan waktu. Jika ia gagal, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Sigit terus berjalan, menuju hilir suara air yang semakin dekat. Ia tahu, hanya dengan melangkah lebih jauh lagi, ia akan menemukan jalan kembali. Sigit terus melangkah, meskipun kakinya terasa semakin berat. Suara air yang mendekat semakin jelas memandu langkahnya, seperti sebuah harapan untuk kembali ke dunia yang nyata. Setiap langkah semakin cepat,
seolah tubuhnya tahu bahwa ia hanya punya sedikit waktu sebelum dunia gaib ini mengambilnya sepenuhnya. Suasana di sekitarnya semakin berbeda. Pohon-pohon di sepanjang jalur yang ia lalui mulai terlihat lebih nyata, lebih hidup. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Meski langkah Sigit terasa semakin mantap, ia merasa seolah dunia ini semakin kabur. Bayangan gelap bergerak cepat di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Rasa ketakutan kembali menyelimutinya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, Sigit mendekati sebuah sungai kecil. Ia bisa mendengar suara gemericik air yang begitu jelas, seakan suara itu menjadi penuntun. Ia terus melangkah, mengikuti aliran air menuju hilir, berharap bahwa di sana ada jalan keluar. Namun, begitu ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari jalan di depannya. Cahaya itu begitu terang sehingga ia harus menutup mata, tetapi saat ia membuka mata kembali, ia merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Sigit merasa tubuhnya seakan melayang, namun ia tetap bisa merasakan tanah di bawah kakinya. Begitu ia melewati cahaya itu, dunia sekelilingnya berubah drastis. Suasana yang gelap dan mencekam tiba-tiba berganti dengan suasana yang familiar. Rumah-rumah dan jalan-jalan yang ia kenal, akhirnya aku berhasil menemukan jalan kembali ke dunia nyata. Gumamnya dalam hati. Namun ada yang aneh. Dunia ini terasa sunyi. Tidak ada orang yang berjalan di jalanan. Tidak ada suara-suara kehidupan. Sigit merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang mengganjal. Ia berlari ke arah rumahnya, berharap bisa menemukan keluarganya. Tapi ketika ia sampai, ia hanya melihat rumah itu berdiri tanpa kehidupan di sekitarnya. Tidak ada orang di dalamnya. Tidak ada jejak kehidupan. Sigit berpindah ke rumah tetangga, dan begitu juga. Semua rumah yang ia datangi kosong. Seolah waktu telah berhenti di tempat ini, dan dunia yang ia kenal telah berubah. Dengan perasaan panik, ia pergi ke kantor polisi, berharap menemukan petunjuk. Namun, semua tempat itu kosong, seperti dunia ini tidak pernah dihuni. Saat ia berdiri di tengah-tengah kota yang sunyi, Sigit baru menyadari betapa dalam perbedaan antara dunia yang ia tinggalkan dan dunia yang ia masuki. Ia terjebak dalam waktu yang telah berlalu begitu lama, mungkin bertahun-tahun. Semua orang yang ia kenal mungkin sudah pergi, dan ia hanya bisa merasakannya di dalam hati. Di antara keheningan yang memekakan, Sigit tahu satu hal. Meskipun ia berhasil keluar dari dunia gaib, dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya, atau berapa banyak waktu yang telah hilang. Semua itu menjadi sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Namun dia tidak putus asa. Dia terus berusaha mencari keluarganya dan orang-orang yang mungkin dia kenal. Pada dasarnya, sebenarnya dia tidak kembali kepada dunia nyata yang dulu dia tempati. Namun dia berpindah ke dimensi lain yang mirip dengan kehidupannya di dunia nyata sebelum dia menangkap burung gaib itu tadi. Cerita ini belum selesai. Karena akhirnya Sigit berhasil menemukan keluarga dan orang-orang yang dia kenal. Namun bagaimana ceritanya, kalian pasti sudah tahu apa yang harus kalian lakukan agar cerita ini berlanjut ke part selanjutnya. Jika video ini rame, kita akan bertemu lagi. Dan sampai ketemu di part selanjutnya.